Oke, ini ulinya sudah saya keluarkan semua ya. Kita lihat di sini ulinya sangat hitam sekali ya. Nah, ini pembekasnya. Nah, ini ya ulinya sudah sangat hitam ya, sudah kotor, sudah jelek ya. Di 5.000 km aja seperti ini. Apalagi kalau sesuai anjuran Toyota itu di 10.000 itu seperti apa hitamnya ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mengganti uli mesin dari mobil Innova Reborn ya. Dan di sini kita lihat untuk kilometernya ya, ini di 45.700. Dan untuk sebelumnya, nah, ini berdasarkan buku rekodnya ya, untuk pemilik sebelumnya ini pernah diganti di 39.955 atau di 40.000 lah. Sedangkan sekarang kilometernya sudah 45.000. Sebenarnya masih jalan 5.700 ya dari penggantian sebelumnya. Tapi di sini kita bisa lihat ini tanggal penggantiannya tanggal 4 bulan 3 2023. Sedangkan sekarang kan sudah bulan 11. Jadi sudah 7 bulan ya. Bulan 3 berarti sudah 8 bulan yang sebenarnya harusnya diganti ini di bulan 9 ya. Nah, di kilometer 49.955. Tapi untuk kilometernya ini masih di 45.000. Ya, kalau kita bisa lihat di sini masih 45.000. Jadi kilometernya belum sampai tapi waktunya sudah saatnya mengganti. Sebenarnya sudah telat ya, harusnya bulan 9 kemarin. Ya, dan ini ya, ini kan sebelumnya sudah diganti di 39.955. Dan sebelumnya ini diganti di 30.261. Jadi ini diganti setiap 10.000 ya. Kalau mobil zaman sekarang memang disarankan oleh dealer itu diganti setiap 10.000 km ganti uli atau 6 bulan seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya 10.000 itu terlalu jauh, terlalu kotor ya. Apalagi untuk ulinya ini dia kan menggunakan TMO yang 1540 untuk Innova Reborn ini ya. Terus standarnya itu menggunakan TMO 1540 itu yang kelasnya menurut saya bukan sintetis ya. Itu memang kelasnya uli-uli biasa. Dan seharusnya itu hanya bisa mampu di 5.000. Sedangkan di dealer itu dia berasumsi bisa sampai 10.000 nih. Kita bisa lihat di sini ini sebelumnya di 30.000 dan sudah diganti lagi di 39. Ya, jadi 10.000. Menurut saya itu terlalu jelek ya. Jangan ya, kasihan mesinnya ya. Seperti itu ya. Oleh sebab itu sekarang pernah diganti di 39 atau 40.000. Sekarang di 45.000. Nah, ini berarti di jalan di 5.000 akan saya ganti ulinya dengan uli yang lain ya, bukan saya tidak pakai TMO lagi dan saya pakai oli merek lain, nanti akan saya tunjukkan. Oke, selanjutnya saya akan ganti aja langsung untuk uli dari Innova Reborn diesel ini. Nanti merek apa yang saya pakai, bagaimana cara menggantinya, bagaimana melepas filternya, sekalian saya ganti filter ulinya juga, dan uli apa yang saya pakai ya. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, untuk olinya saya pakai merek PTT Lubrikan ya, yang Dynamic Common Rail, yang dimana dia SAI-nya 10W30, apinya sudah CL4 ya, SL, ACA A3 B4, High Performa for Common Rail and Pickup Truck ya. Jadi ini untuk uli khusus untuk diesel ya, diesel Common Rail atau diesel mobil diesel zaman sekarang seperti Innova, Fortuner, Pajero ya, itu karena dia yang sudah sistem Common Rail semua. Ya, untuk oli saya pakai PTT ya. Kayaknya saya nggak pakai orinya lagi, TMO. Saya lebih menurut saya lebih oke PTT ini ya. Dari SAE-nya pun dia sudah 10W. Kalau aslinya kan bawaannya ini itu 15W40, terlalu kental ya menurut saya. Kurang encer ya. Yang cocok itu 10W30 seperti ini ya. Dan sekalian saya ganti filter ulinya juga. Untuk filternya saya pakai ori Toyota ya. Untuk filter oli ini saya beli langsung di dealer resminya supaya menghindari filter oli yang palsu, dan harganya ini 90.000 untuk filter ulinya. Ya, untuk kapasitas ulinya untuk Innova Reborn diesel itu kalau kita ganti beserta filter ulinya itu kapasitasnya 7,5 liter. Tapi nanti kita cek juga di bagian dipsticknya ya, setelah terisi nanti kita cek bagian dipsticknya ya, kita pastikan dia ada di garis paling atas ya, garis yang paling maksimal seperti itu ya. Oke, langsung saja akan saya ganti ulinya. Lalu untuk alat-alatnya untuk mengganti uli, yang pasti kita butuh kunci 14 ya untuk membuka bagian baut pembuangan bawah ya. Lalu untuk filternya kita menggunakan kunci filter seperti ini. Lalu kita kasih tambahan shock fleksibel seperti ini.
karena untuk jangkauannya di bawah nanti agak rumit ya. Jadi harus membutuhkan shock fleksibel. Kalau nggak pakai gini, itu nanti membukanya di bawah itu susah karena ada seperti rangka besinya. Itu bisa menghambat terhalang seperti itu. Kalau fleksibel nanti bisa ditekuk seperti ini untuk kunci perpanjangannya. Dan menggunakan kunci shock ya. Nah, ini kunci shock. Lalu ditambah kunci perpanjangan karena filternya agak ke atas. Jadi kalau kita kunci shock aja itu nggak bisa ya, nggak bisa, bukan kurang, nggak bisa kebuka ya. Dan harus tambahan kunci shock seperti ini ya, tambahan panjang sekitar 30 cm. Ya memang untuk mengganti filternya memang agak ribet ya, tapi bisa gampang kok ya. Lalu untuk filter ulinya, untuk membukanya ini menggunakan ukuran 72,5 untuk membuka filter ulinya, dan saya pakai merek Tekiro ya, tetap saya pakai merek Tekiro, maupun fleksibelnya juga saya pakai Tekiro ya, supaya memang Tekiro menurut saya bagus kualitasnya dan awet ya. Oke, langsung saja akan saya ganti ulinya dengan menggunakan PTT Dynamic Compound Rail. Sebelumnya saya akan buang dulu uli bekasnya ya. Saya akan buang dulu, setelah itu kita lepas bagian filter ulinya dan kita ganti filter uli yang baru. Oke, bagaimana dulu selanjutnya, tonton videonya sampai selesai. Oke, lalu untuk letak baut pembuangannya ini ya. Nah, ini untuk baut pembuangan uli mesinnya. Jadi ini kita lepas menggunakan kunci 14 ya. Nah, setelah lepas kita siapkan wadah ya. Nah, agak besar ya, supaya karena dia tampungannya banyak, 7,5 liter. Ya, ini akan saya lepas dulu untuk baut 14-nya. Nah, ini untuk baut 14-nya sudah terlepas ya. Nah, ini olinya lagi keluar. Kita tunggu sampai benar-benar ulinya habis ya, sampai nggak benar keluar ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk ulinya. Nah, ini ya. Nah, ini ulinya sudah sangat hitam ya. Di kilometer 5.000 aja sudah seperti ini ulinya. Apalagi kalau nunggu sampai 10.000 ya. Nah, ini sudah hitam sekali. Ya, ini kapasitasnya 7,5 liter. Ini pun hampir penuh ya timbannya. Tapi menurut saya ini cukup ya, nanti untuk nampung ulinya. Oke, kan saya tunggu sampai ulinya benar-benar habis ya. Setelah itu kita buka bagian filter ulinya. Oke, sambil kita nunggu ulinya sampai habis ya, selanjutnya kita lepas untuk filter ulinya. Letak filter uli itu di belakang ya, di depan sebelah kanan samping roda. Nah, ini filter ulinya. Ya, ini posisinya kan dia agak ke atas. Nah, ini kita buka menggunakan kunci filter uli ya. Nah, ini kita gunakan ini. Ya, kita gunakan kunci filter uli 72,5 untuk ukurannya. Dan kita tambah fleksibel shock seperti ini. Lalu kita buka kuncinya dan kita tambah dengan perpanjangan shock, sambungan shocknya ini ya, supaya kita bisa jangkau ke atas. Kalau nggak pakai ini nggak bisa ya. Oke, langsung aja saya akan lepas terlebih dahulu ya. Saya nggak bisa untuk melepasnya lalu saya pegang HP, nggak bisa, karena harus ini kita pegang di atas seperti ini dan tangan satunya kita buka kuncinya. Oke, nanti setelah terbuka kita tunjukkan filter ulinya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk filter uli yang lama ya, sudah terlepas ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini kondisi filter uli yang lama ya. Nah, ini orinya. Nah, ini bawaannya Toyota ya, orinya sama persis dengan yang baru. Ini yang baru yang akan menggantikan nanti ya. Nah, ini yang baru masih segel plastikan dan ori Toyota. Ya, dan tadi untuk membukanya supaya nggak belepotan, supaya nggak korat-karit ulinya ke bawah, kita menggunakan wadah ini ya. Jadi tadi untuk filter ulinya tadi nggak bisa saya videokan karena memang tempatnya yang sempit dan harus tangan dua. Jadi filter ulinya tadi di dalam sini ya. Jadi saya muternya posisi filter uli harus di dalam seperti ini, lalu kita putar seperti ini. Nah, kita putar supaya nanti uli yang keluar itu nggak langsung turun ke bawah, jadi bisa tertampung di sini. Nah, ini uli yang dari filter ulinya. Nah, ini ya, kita bisa lihat ini ulinya sudah hitam ya. Ini padahal di 5.000 ya, seperti ini. Apalagi kalau di 10.000 seperti apa hitamnya ya. Dan saya sarankan untuk uli mesin itu ganti di setiap 5.000 lah kalau kita menggunakan uli bawaan asli Toyotanya ya. 5.000 pun sudah seperti ini loh ya. Tapi kalau kita menggunakan merek lain seperti PTT yang saya gunakan ini di 8.000 maksimal ya. 7.000 8.000 itu enggak apa-apa ya, seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya pasang untuk filter uli yang baru ini ya. Akan saya pasang kembali. Untuk cara pemasangannya sama seperti melepasnya tadi, menggunakan kunci filter ini ya. Nah, kita harus punya kunci filter ini. Oke, saya akan pasang dulu yang baru. Nanti setelah terpasang kita isi ulinya kembali. Tonton terus videonya sampai selesai.
Oke, sekarang kita pasang untuk filter uli yang baru ya. Nah, ini sebelum kita pasang tuh bagian karetnya ini kita kasih uli sedikit ya, supaya masuknya nggak licin. Supaya masuknya licin ya. Nah, ini tinggal kita pasang ke threadnya. Seperti ini. Kita putar searah jarum jam. Ya, hingga kencang seperti ini. Ya, untuk mengencangkan ini nggak perlu kita pakai kunci ya, kita pakai tangan aja cukup, nggak akan bocor ya. Ini kita kencangkan aja dengan tangan sekuat tenaga tangan kita memutar. Nah, ini sampai mentok sekuat tangan kita memutar. Nah, gini aja cukup ya, nggak perlu kita pakai kunci kalau mengencangkan. Ya, setelah ini kita kencangkan, kita putar sampai sekuat tangan kita. Selanjutnya kita isi bagian, kita tutup dulu baut pembuangan yang bawah tadi ya, untuk pembuangannya. Selanjutnya kita isi uli di atas. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini ulinya sudah saya keluarkan semua ya. Kita lihat di sini ulinya sangat hitam sekali ya. Nah, ini pembekasnya. Nah, ini ya, ulinya sudah sangat hitam ya, sudah kotor, sudah jelek ya. Di 5000 km aja seperti ini. Apalagi kalau sesuai anjuran Toyota itu di 10.000 itu seperti apa hitamnya ya. Dan di sini untuk ulinya, nah ini. Kalau ulinya sih untuk pelumasannya ini masih bagus ya. Kalau saya rasakan ini masih ada kenyal-kenyalnya. Berarti ulinya memang masih bagus, cuma sudah kotor. Ya, jadi menurut saya sarankan untuk kita pakai uli yang ori dari Toyotanya, apalagi TMO 1540 itu di 5.000 aja. 5.000 aja kondisinya sudah jelek seperti ini, apalagi di 10.000 anjurannya. Ya, dan filter ulinya ini juga sekalian harus kita ganti ya. Setiap ganti uli kita harus ganti filter ulinya sekalian. Filter ulinya pun tidak mahal ya, kalau kita beli di Toyotanya, orinya di dealernya itu cuma 90.000. Jangan kita beli online ya, takutnya palsu, malah mesinnya nanti rusak. Oke, ini sudah saya keluarkan untuk uli yang lama dan filter yang lama sudah saya lepas, filter baru sudah saya pasang. Selanjutnya kita isi, kita masukkan uli barunya ya. Dan saya menggunakan PTT Dynamic Common Rail 10W30 ya. Oke, ini akan saya tuang ke mesin. Sebelumnya baut pembuangan ditutup dulu ya. Dan ini untuk ringnya. Nah, ini ringnya yang biru ini ring anti bocornya. Ini jangan lupa dipasang ya. Biasanya kalau kita buka baut ini, itu ringnya tetap nempel di blok mesin atau jatuh di sini. Jadi tetap harus kita pasang ringnya. Kalau nggak pasang nanti urinya rembes ya. Dan kita kasih seal tape seperti ini ya, supaya lebih rapat lagi, supaya nggak rembes. Oke, ini akan saya pasang dulu. Selanjutnya kita akan tuang uli yang baru. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sudah saya isi satu botol ya. Satu botol yang besar ini dia 6 liter ya. Ini masih masuk 6 liter, selanjutnya kurang 1,5 liter. Dan kita tambah lagi, ini kita tambah satu botol, lalu setengah liter ya. Jadi nanti ada sisa setengah liter. Nanti sisanya untuk penambahan uli jika ada uli yang berkurang. Ya, ini sudah saya isi 6 liter, selanjutnya kita isi lagi 1,5 liter. Oke, ini selesai kita ganti untuk oli mesinnya ya, menggunakan PTT 10W30 ya. Sini sudah saya hidupkan mesinnya dan pastikan suara mesin tetap halus ya. Dan pastinya untuk oli yang baru mesin akan halus ya. Dan untuk kapasitasnya tadi jangan lupa, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, di 7,5 liter beserta filter ulinya ya. Dan ini kita hidupkan, nanti setelah kita hidupkan panas, setelah itu kita matikan mesin, kita tunggu 30 menit, lalu kita cek dipstick ulinya ya. Pastikan dipstick ulinya dia kapasitasnya sesuai takaran dan ukuran di dipsticknya, nanti akan saya tunjukkan videonya. Oke, tadi setelah kita hidupkan sampai panas, lalu kita tunggu sekitar 30 menit supaya ulinya turun. Selanjutnya kita cek untuk dipstick ulinya ya. Nah, ini kita cek, kita masukkan, kita lihat kapasitasnya, pastikan di kapasitas rata-rata ya. Nah, ini kan ulinya bening, jadi nggak begitu kelihatan ya. Nah,
Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, nah, ini kapasitas ulinya pas di titik yang paling atas. Ya, berarti menandakan untuk kapasitas ulinya sudah pas ya, sesuai takarannya, yaitu 7,5 liter untuk penggantian beserta filter ulinya. Nah, ini sudah pas dan ulinya masih bersih, masih putih ya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita pasang kembali ya. Nah, ini kita pasang kembali, berarti untuk penggantian uli mesin sudah selesai beserta pengganti filternya. Oke, sekian video dari saya, bagaimana cara mengganti uli mesin beserta filter di Innova Diesel. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau mengganti uli sendiri di rumah beserta filternya. Terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.